Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 2203599. Di sini saya ingin membahas mengenai software Anates dalam memenuhi tugas mata kuliah IT dalam pembelajaran oleh dosen mata pengampu yaitu Bu Guspatni SPDMA dan Bapak Nofri Wehelman SPD MPD. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai software Anates dan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat dalam software tersebut. Nah, sebenarnya Anates ini adalah sebuah software yang dikembangkan berfungsi untuk menganalisis butir soal, baik butir soalnya berupa multiple choice atau pilihan berganda dan uraian. Nah, di mana nanti dalam Anates tersebut kita bisa melihat apakah soal yang kita berikan valid atau tidaknya, apakah sukar atau mudah atau bahkan sedang, serta nanti kita bisa melihat korelasi skor butir dengan soal, nanti akan bisa signifikan, sangat signifikan atau nanti bisa berupa non, yang artinya soal tersebut harus kita ganti atau kita buang. Nah, mungkin langsung saja untuk kita dapat menggunakan Anates ini. Yang terlebih dahulu adalah tahap pertama adalah menginstal Anates. Nah, menginstal Anates ini dapat kita download saja di Google seperti ini. Kita coba share screen ya. Kita coba share screen. Nah, untuk mendapatkan software Anates ini kita juga bisa install di Google Chrome atau aplikasi browser yang teman-teman gunakan. Seperti ini, kita ketik Anates. Nah, di sini kita bisa langsung menginstall Anates tersebut. Di sini seperti Anates 4, download. Bisa kita download di sini. Namun, kali ini saya sudah mendownload Anates tersebut. Coba kita lihat. Nah, sudah saya download eh, di f- di file tersebut. Nanti kalau misalnya file tersebut dalam bentuk RAR, nanti kita bisa extract all nanti sehingga dapat Anates tersebut sehingga bisa diaplikasikan. Nah, untuk menggunakan Anates sendiri, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Anates. Nah, di sini kita coba buat file baru. Nah, ini jumlah subjeknya adalah berapa siswanya. Kita contohkan ada 20. Nah, jumlah butir soal ada berapa? Contohnya ada 10. Jumlah pilihan jawabannya ada berapa? Contoh A, B, C, D ada 4 berarti, atau mungkin sampai E berarti ada 5 jumlah pilihan jawaban. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa masukkan nama siswanya. Contohnya saya ya. Nah, di sini kan tadi ada 10 soal. Nah, untuk kunci jawabannya teman-teman bisa masukkan di sini. Bisa misalnya nomor satu jawabannya adalah A, nomor dua jawabannya adalah C, D, E, A, oh, salah ya, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman subjek yang dibuat tadi kan ada 50. Nanti teman-teman bisa buat nama-nama subjeknya di sini, nama-nama peserta didiknya. Dan di sini kita masukkan kunci jawaban yang diberikan peserta didik tersebut. Misalnya saya, ternyata soal nomor satu saya berikan jawabannya adalah B, ada D, ada E, dan seterusnya. Namun di sini saya sudah membuat data. Nah, untuk mengambil data tersebut kita bisa baca file yang ada ini. Bisa klik baca file yang ada ini. Coba kita klik, ya, ya. Ini, saya sudah coba membuat. Nah, sehingga terdata di sini. Saya ada buat 20 subjek. Nah, di sini ada kunci-kunci jawaban yang sudah dibuat peserta didik. Nah, ini adalah kunci jawaban dari soal. Nah, kembali ke menu utama. Di sini ada beberapa fitur dari Anates tersebut. Ada reliabilitas,
reliabilitas, kelas unggul dan Asor, daya beda, tingkat kesukaran, korelasi, bahkan kualitas penghijau. Nah, kita coba lihat satu-satu pada penyukuran data. Nah, penyukuran data ini kita contohkan pada Amina Sepri ini untuk melihat jawaban mana saja peserta didik tersebut yang benar. Contoh, nomor satu dia benar, nomor dua dia benar. Nah, nomor lima yang strip ini dia tuh, nah pada nomor tersebut dia salah. Nah, ini skornya ada berapa? Contoh Amina Sepri ini skornya ada 9, 9 jawaban yang benar dan satu yang salah. Nah, kita bisa buat ini urutkan berdasarkan skor tertinggi atau terendah, kita centang. Nah, di sini akan dapat nanti kelas atas dan kelas bawah peserta didik yang memiliki nilai tertinggi 10 dan nilai terendah juga. Standar deviasinya ada 2,31 dan rata-rata 5,55. Nanti kita akan bahas lebih lanjut maksud dari reliabilitas tersebut. Nah, ini ada skor yang dibobot. Amina Sepri tadi ya, skor aslinya itu ada 9, benar ada 9, salah ada satu. Nah, untuk skor aslinya kan 9, skor yang dibobot ini bisa kita ganti. Contohnya saja, untuk jawaban yang salah kita beri angka 0 atau bisa negatif di sini. Untuk jawaban yang benar, contohnya kita kasih satu soal itu ada 10. Nah, dia akan terganti sendiri. Jadi dalam satu soal itu, kalau dia benar, akan dikali 10. Namun untuk lebih mudah, kita kalikan satu saja. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, untuk olah semua otomatis ini nanti adalah tampilan semua dari olah data ini. Kita coba lihat satu-satu ya. Ada reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata simpangan baku, korelasi, dan reliabilitas tersebut. Nah, maksud reliabilitas tes ini adalah seberapa valid soal yang kita gunakan. Saya ada buat tabel dalam melihat rank angka tersebut. Kalau misalnya 0,28 itu maksud soalnya seperti apa? Kita coba lihat, coba share. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan reliabilitas tes kita adalah 0,28. Nah, ternyata di kriteria koefisien reliabilitas instrumen itu ternyata 0,28 itu termasuk ke dalam reliabilitas instrumen yang rendah atau validitas soalnya itu rendah sehingga bisa kita beberapa soal tersebut kita ganti atau kita buang seperti itu. Nah, ternyata di sini reliabilitas instrumen soal yang saya buat itu termasuk dalam kategori yang rendah. Nah, kalau misalnya 0,9 sampai 1 itu ternyata sangat tinggi, 0,7 sampai 9 tinggi, 0,4 sampai 0,7 itu dalam predikat sedang, 0,21 sampai 0,4 itu termasuk yang rendah. Nanti teman-teman bisa melihat tabel ini untuk melihat apakah reliabilitas atau validitas soal kita tersebut berada di rank yang keberapa atau yang tinggi, sangat tinggi, rendah maupun sangat rendah sehingga kita bisa melakukan revisi kepada beberapa soal yang sudah kita buat. Kita kembali ke tes tadi ya. Hmm. Tadi reliabilitas soal udah. Nah, sekarang kita masuk kepada kelas unggul dan Asor. Kelas unggul dan Asor ini, kenapa nih nggak bisa diklik ya? Kita kembali ke menu utama. Kelas unggul dan Asur. Kelas unggul dan Asur ini sebenarnya adalah kelompok unggul, kelompok atas dan kelompok bawah. Namun dalam analisis ini dia menyatakan bahwa kelompok atas adalah kelompok unggul, kelompok bawah adalah kelompok Asur. Namun kelemahan dalam analisis ini adalah dia hanya mengambil 5 sampel per kelompok unggul maupun kelompok bawah. Sedangkan subjek kita kan ada 20. Namun begitulah aplikasi ada plus dan minusnya. Nah, di sini ternyata kelas unggul itu ada Amina Sepri, Nurul Anissa, Putri, Rima, sama Sari. Nah, di sini ternyata 5 subjek ini termasuk ke dalam kelompok atas atau nilai tertinggi dari 20 subjek tersebut. Nah, untuk kelompok paling bawah itu ada 5 subjek yang diberikan oleh software Anates ini. Di sini skornya ada 4, 3, 2, 2, dan 1. Nah, kita kembali ke menu utama.
Nah, ada daya pembeda. Nah, daya pembeda ini coba kita lihat, butir soalnya ada 10. Kelompok atas kelompok atas eh, ada 10 butir soal ya. Nah, indeks ini ada juga tabelnya seperti reliabilitas tadi untuk melihat rank dari daya pembeda soal yang kita berikan. Coba kita lihat. Nah, daya bedanya itu seperti ini. Tadi daya beda kita, contohnya saja pada soal butir nomor 1 itu 8, sedangkan tabel daya beda. Nah, tabel daya beda ini antara 0,7 sampai 1 itu ternyata dia baik sekali. 0,4 sampai 7 ternyata dia baik. 0,2 sampai 0,4 sama dia adalah kriteria yang cukup. 0 sampai 2 dia termasuk kriteria yang jelek. Coba kita analisis satu-satu. Nah, ini kan 80% ini ada dikali 100%. Jadi kalau untuk melihat indeksnya itu nanti kita bagi 100 saja. Berarti soal nomor 1 itu indeksnya kan atau daya bedanya itu 0,08. Berarti dia termasuk ke dalam kriteria yang baik sekali. Untuk untuk nomor 2 juga baik sekali. Kalau soal yang ke nomor 3 dia Pak masuk ke dalam 0,04 daya bedanya 0,04 coba kita lihat. Nah, itu termasuk dalam kriteria yang cukup. Nah, untuk yang 0 ini wajib kita ganti berarti butir soalnya karena dia termasuk ke dalam kriteria daya beda yang jelek atau poor. Nah, di sini nanti kita sehingga kita bisa menganalisis soal-soal yang mana saja yang perlu diganti atau diubah dan soal-soal mana yang bisa digunakan. Nah, ada tingkat kesukaran. Nah, pada fitur ini nanti masing-masing butir soal itu dapat ditafsirkan ke dalam soal yang bagaimana, termasuk dalam kriteria yang sedang, mudah maupun yang sangat sukar. Nah, di sini ternyata nomor butir soal 1 sampai ke 8 itu termasuk ke dalam soal yang berpredikat sedang. Nah, tingkat kesukarannya itu juga dapat dilihat di sini. Ada 55, 60, 55, 40 gitu. Nah, untuk yang mudah, nomor 9 termasuk ke dalam predikat yang mudah. Biasanya kalau dalam pendidikan sebaiknya yang sedang itu bisa 25%, mudah itu 25%, sedangkan yang sukar bisa 25% ataupun nanti bisa yang mudah 25%, sukar 25%, maupun eh, yang sedang 50%. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat tiap per butir soal kita itu termasuk kepada tafsiran yang bagaimana. Nah, untuk selanjutnya ada korelasi skor butir dan skor total. Nah, di sini per butir itu kita akan melihat hasil signifikansinya. Maksud signifikansi ini yang bagaimana soal tersebut dapat digunakan atau tidak. Nah, berarti soal nomor 1 itu dia signifikan. Berarti soal tersebut bagus atau bisa dapat digunakan. Untuk maupun pada soal butir nomor 2 dan nomor 8. Namun pada signifikansi yang strip ini itu maknanya soal tersebut kurang signifikan atau bisa kita ubah ataupun revisi bisa juga kita buang. Namun mungkin nanti kita bisa dapat di sini soal nomor butir 3 itu misalnya nanti signifikansinya itu nan. Nan itu maksudnya adalah soal tersebut harus kita buang dan diganti seperti itu. Nah, selanjutnya ada kualitas pengecoh. Nah, kualitas pengecoh ini eh, bisa kita lihat di sini ada beberapa keterangan kalau dia bintang 2 ini artinya kunci jawaban, plus 2 berarti sangat baik, plus 1 baik, minus 1 kurang, minus 2 buruk, minus 3 sangat buruk. Maksud dari 2 plus ini adalah nomor butir soal yang nomor 1 itu dua siswa ada menjawab jawaban yang A.
Untuk jawaban yang C, ada 11 siswa yang menjawab, yang B ada satu siswa. Nah, yang merah-merah ini bagusnya kita ganti, itu menyatakan bahwa soal tersebut bisa diganti. Nah, itulah beberapa fitur yang terdapat dalam Anates. Nah, pada semua olah data yang sudah kita jelaskan tadi, kita bisa melihatnya di olah semua otomatis. Nanti semua akan tercantum di dalam sini. Semua subjek nanti di mana benar salahnya, skor asli dan skor di bobotnya, reliabilitas tes, kelas umur dan asor, kelompok asor, daya beda, tingkat kesukaran, korelasi, dan kualitas pemecah tersebut. Di sini akan terdapat semua data yang sudah kita jelaskan tadi. Ah, kalau kita sudah membuat file tadi, sudah diekstrak oleh Anates ini, sudah diolah datanya, baik reliabilitas, kelas unggul ASOR, daya beda, tingkat sukar, korelasi, bahkan kualitas pengecualiannya. Di sini kita bisa save dengan ini, bisa kita simpan. Anates pilihan ganda di sini ya. Kita open. Untuk menyimpannya bisa nanti diklik fitur yang ini. Oke, teman-teman, sudah kita kupas mengenai Anatis ini dan beberapa fitur yang terdapat dalam software tersebut. Semoga bermanfaat. Dan saya, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.